Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan solat secara sempurna dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah melewati ayyam at-tasyrik, dari 1 Dzulhijjah, hari Arafah, penyembelihan kurban, puasa, sedekah, semua semoga menjadi amalan sholihan makbulah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan limpahan barokah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin menyampaikan, ya, mungkin bukan hanya 1 atau 2 orang. Ini ya saya juga tahunya di medsos rame itu. Jadi gimana hukumnya kurban di masjid? Nah, itu kan nggak boleh. Ada, saya lihat di TikTok itu, nggak boleh karena ini anunya masjid. Nah ini, jadi
perlu digarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, konteksnya apa dulu? Wakaf. Wakaf itu kalau wakafnya memang untuk masjid saja, masjid. Nah, ini memang tidak dibolehkan. Maksudnya halaman tanahnya itu untuk masjid memang tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau wakif ini menyerahkan tanah bahwa masjid tapi juga untuk kemaslahatan umat, nah ini boleh. Mohon maaf, apalagi misalnya kasus di Masjid Al-Furqan, ini kan fasum ya. Nah, kalau fasum berarti dasarnya adalah itu untuk maslahatul ummah, untuk kepentingan orang banyak. Maslahatul ummah. Nah, memang semua tergantung talfid wakaf itu. Ada orang wakaf saya ini hanya untuk ini, ya sudah untuk itu saja angkanya. Jadi supaya ndak resah. Ya. Jadi itu dasarnya ada, di referensi dasarnya ada. Terus ada juga bagaimana dengan memanfaatkan peralatan-peralatan masjid. Nah, selama itu bergantung uruf itu kebiasaan. Maksudnya kebiasaan itu kebiasaan yang baik. Ya, kembali lagi dasarnya kemaslahatan. Nah, itu dibolehkan. Itu juga ada dasarnya, ada di kitab. Jadi mari kita bijaksana, ya. Jadi kita bisa memilah-milah. Jangan gampang-gampang ini, ya apa gitu. Saya pikir guru-guru kita, para kiai sebelum kita itu sudah memberikan contoh-contoh yang menggunakan dasar pendekatan yang insya Allah sudah penuh dengan kehati-hatian. Jadi semuanya tetap dasarnya hati-hati. Ya, jadi semuanya ini kan amanah, semuanya amanah. Makanya kita perlu berhati-hati. Mau apa saja sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Yang kedua, ketika takbir. Ketika takbir itu saya masih mendengar ada di antara kita itu yang ketika bertakbir walillah ilham. Oh, ini ilham di PDW. Iya. Walillahil hamd. Itu bukan walillah ilham. Allah sudah tidak butuh ilham, Allah yang ngasih ilham. Iya. Walillahil. Jadi haknya itu lillah. Walillahil hamd. Hamd itu artinya apa? Pujian. Itu. Hati-hati kalau berubah harokatnya, berubah hurufnya sudah maknanya beda. Itu. Jadi mari, termasuk saya mungkin perlu berhati-hati dalam mentalfid kalimat. Itu saja mungkin. Jadi masalah wakaf tergantung, ya, tergantung sigotnya. Sigot itu ucapannya bagaimana. Ya. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji bahwa dalam iman kepada Allah itu bukan ditentukan dengan bagaimana kita menghadap, mau menghadap ke barat, ke timur, bukan itu dasarnya. Atau kemudian bagaimana kita diajarkan tentang makna hakikat dari buah keimanan, ketaatan itu. Jadi tidak cukup hanya menghadap saja, tapi bukan hanya tawajjuh saja, tapi setelahnya itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kemudian kita ini diajarkan untuk menyempurnakan keimanan kita dengan pembuktian
pembuktian penghambaan. Termasuk kurban itu. Termasuk kurban. Jadi kalau kurban itu kan memberikan yang dia miliki. Jadi omong kosong orang kalau bilang dia ingin dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, tapi tidak mau kurban, sedangkan uangnya ada. Nah, itu. Nah, kalau uangnya tidak ada ya jangan, gitu. Ya, makanya selanjutnya disampaikan di sini, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah ketika seorang hamba beriman kepada Allah dan hari akhir. Kama qala fil adai wal hidayah, makanya disampaikan dalam bab penyembelihan, ya, tentang penyembelihan ini Pak kasusnya, contohnya ya, yang tadi konkretnya maksud saya, Allah sampaikan kepada kita, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Allah tegas ini, Allah itu tidak menerima daging dari kalian atau darah yang menetes dari hewan kurban kalian. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Jadi jangan dikira ketika disembelih darah yang menetes itu sampai kepada Allah. Bukan. Tetapi yang sampai kepada Allah apa? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hamba-hamba yang mengeluarkan uang untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bukan, ya tadi saya contohkan, laisal birra, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke barat atau ke timur. Tetapi apa? Pembuktiannya itu, ketaatannya itu yang paling penting. Sama, orang berkurban itu bukan tetesan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya, bagaimana dia mentaati perintah Allah, mengikuti perintah Rasulnya, ittiba. Kemudian dia sembelih itu, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah. Jadi takwanya. Lah kalau sekarang kita hanya berfokus kepada darahnya saja, na'udzubillah, apa bedanya sama orang-orang dulu yang memberikan apa Pak? Tumbal. Lah kan sama tumbal akhirnya. Bukan. Jadi aksi itu bukan hanya ketika aksinya, makna filosofinya di setelah itu apa? Hikmahnya apa? Ketakwaan. Makanya di kitab Bulughul Maram misalnya tentang bab kurban, Rasulullah itu tegas itu. Barang siapa diberi keluasan rizki oleh Allah tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Maknanya apa? Laopo sholat tapi nggak ada penghambaan. Laopo sholat tapi ketika Allah memerintahkan tidak jalan, padahal diberi kelapangan rizki. Itu poinnya. Nah kalau emang tidak ada ya sudah, jangan maksa. Nah di sini poinnya itu kebaikan itu. Jadi jangan hanya cuma mohon maaf. Atau saya kemarin contohkan kan, ada seorang perempuan hadis, ada seorang perempuan yang tiap malam bangun ini, tapi dia berbicara tentang ininya, kejelekan tetangganya. Bagaimana dia Rasulullah? Neraka dia. Jadi sekali lagi, yang kita harapkan itu outputnya, hasilnya apa dari yang telah kita lakukan itu, konkretnya bagaimana setelahnya. Nah kalau cuma kita ini
iman tapi tidak membuktikan dengan ketaatan. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu, kalau panjenengan perhatikan, mari saya berwasiat untuk saya dan semua yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah. Terus kata-kata saya sekaligus. Nah, ini satu paket ini. Jadi nggak bisa cuma kita ini melaksanakan perintah Allah, berhenti di situ, jangan. Sekaligus menjauhi semua larangan Allah. Tapi kan ada Ustaz, kamu walaupun belum benar, masih belum baik, sholat jangan ditinggalkan. Nah terus gimana? Berarti gimana? Loh, tetap sholat itu harus dikerjakan, tapi outputnya harusnya ada perbaikan, diiringi dengan perbaikan. Gitu. Ini yang dimaksud bahwa orang berkurban itu maknanya bukan hanya darahnya yang mengalir itu, dagingnya bukan, ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas fi hadhil ayah, berkata beliau Ibnu Abbas, berkata Imam Aufi dari Ibnu Abbas dalam ayat ini, laisal birra an tusallu wa ta'malu. Bukanlah kebaikan itu kamu sholat, tapi kamu tahu bahwa apa? Fahada hina tahawwala min Makkah ilal Madinah wa nazalat al-faraid wal hudud. Jadi maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus barengi dengan apa? Keimanan. Jangan sekedar sholat, menghadap, selesai. Di situ ada makna-makna di situ. Di situ ada tujuan-tujuan. Ingat gimana kemarin waktu Isra Mi'raj saya sampaikan kata beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika kita sholat, kata beliau, ketika saya sholat, saya datang kepada Allah, saya sampaikan bahwa tolong perbaiki saya. Itu. Jadi sama, kita punya barang elektronik, kita servis, kita punya kendaraan, kita servis, kurang lebih sama. Dalam satu hari kita 5 kali menghadap Allah. Makanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya itu adalah mukaffirat, penghapus dosa. Itu poinnya. Makanya kalau cuma sholat saja tapi tidak ada pengaruh, nah ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, semakin baik terutama tentang keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kata beliau dilanjutkan di sini, diriwayatkan bahwa ini terkait dengan pergeseran dari Makkah ke Madinah, kemudian turunnya perintah tentang kewajiban dan hukum-hukum yang terkait dengan Islam. Fa amarallahu bil faraidi wal amali biha. Kemudian Allah memerintahkan dengan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan, mengikuti apa yang telah digariskan. Warawa anid dihaq wa maqatil nahu dzalik. Diriwayatkan oleh Imam Dihaq dan Maqatil tentang hal tersebut. Wa qala Abul Aliya kanatil yahudu nuqbilu qibalal maghrib. Bagaimana orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat. Wa kanatin nasara tuqbilu qibalal masyriq. Orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Faqala ta'ala, maka ketika mereka mempengaruhi hadapnya itu masalah ke barat dan ke timur,
Allah turunkan ayat ini kepada kita, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan masalah kamu menghadap ke barat atau ke timur. Karena yang penting adalah ketika kamu menyadari bahwa ketika kamu menghadap waktu sholat, kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau sudah tahu bilang saya menghadapkan wajah saya, itu kira-kira berani apa takut, Pak? Waktu sholat itu loh, Pak, Allahu Akbar, saya hadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira berani apa enggak kita itu? Takut. Kok ada orang tapi tolak. Ada orang, Pak. Ya, tapi kalau di Indonesia sholatnya tertib-tertib. Coba kalau ketemu di Mekah atau Madinah ya, waduh, orang sholat macam-macam. Allahu Akbar. Temu temannya, Pak, salaman. Loh, iya. Makanya benar kata guru-guru itu, sholat paling tertib itu Indonesia, Pak. Iya. Masya Allah. Saya kebetulan dapat videonya tadi itu saya. Ada orang sholat, HP-nya bunyi, diutek-utek sujud, Pak. Allahu Akbar. Don't try this at home. Jangan dicoba di rumah ini. Iya. Kecuali atas pengawasan ahlinya. Iya. Tadi saya dapat videonya. Mbok model apa ini? Iya. Allahu Akbar. Ketemu temannya, ya salam, tepuk tangan gini. Terus dia ingat lagi sholat, Pak. Aduh, Allah. Ini yakin saya nggak ikut pengajian Al-Furqan ini, iya. Iya, Masya Allah. Coba ada tak, Pak? Jamaah Al-Furqan kayak gitu? Kok Allah Akbar, nggak ada. Tertib semua di sini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Makanya ini gunanya ngaji ini begini, iya. Masya Allah. Tapi kalau di Mekah itu memang beda, Pak, madhabnya memang beda. Garuk-garuk sak kuat-kuatnya, sak mantep-mantepnya ya gini, gini. Iya, jangan iri. Kita ini Syafi'i 3 kali, 4 kalinya batal. Kalau di sana, beda lagi. Iya, beda ya sudah. Bapak kalau mau ngikuti mereka ya silahkan pindah ke sana aja. Wah enak nduk kono kok ya lego garuk-garuk pas sholat. Berarti wudhunya nggak sempurna kok kukur-kukur. Iya. Jadi hati-hati. Bener ini, Pak, ada itu. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Sekali lagi, ini yang diajarkan kepada kita. Bukan masalah ritualnya saja, berhenti di situ. Jangan. Sholatnya itu loh membawa apa kita ini. Panjenengan sholat jamaah di masjid luar biasa, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Tapi bagaimana dengan